Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bahagia sekali bisa berada di program ini, podcast Bersihkan Hati, Sucikan Jiwa. Saya ditemani dengan dua narasumber hebat. Yang satu adalah Mas Yudi, pemilik Tours and Travel Paksi, dan juga Mas Yuyun, self-healing coach, self-healing terapi tapping. Kita akan ngobrol-ngobrol masalah program-program umroh yang tidak biasa. Jadi nanti di dalam program yang akan kita bicarakan ini ada hal-hal yang mungkin belum pernah dilakukan oleh travel umroh lain. Gitu. Nah, kita sebelumnya perkenalkan dulu dengan Mas Yudi. Mas Yudi ini adalah pemilik dari Paksi Tours and Travel yang berdiri sejak 2014. Beliau adalah Wakil Sekjen FTPI atau Forum Travel Partner Indonesia dengan spesifikasi halal tour. Mungkin nanti bisa jelaskan halal tour apa gitu ya Mas ya. Dan beliau juga pengurus dari Ampuri, Asosiasi Umroh dan Haji. Dan Paksi ini telah memberangkatkan ribuan jamaah sejak tahun 2014. Bahkan artis-artis terkenal pernah ikut dalam travelnya beliau. Ya Mas. Dan kemudian yang kedua Mas Yuyun. Mas Yuyun ini adalah coach atau trainer self healing terapi tapping yang sekarang sedang ngetrend karena banyak orang stres, jadi Mas Yuyun laku nih banyak undangan. Nah, beliau ini sudah berpengalaman lebih dari 17 tahun di terapi tapping. Nanti kita bisa bicara ngobrol tentang apa hubungannya terapi tapping dengan umroh, dan di sini banyak sekali yang bisa kita gali dari masalah-masalah yang ada dalam umroh. Ya baiklah, Mas Yudi, saya persilakan apa program yang sedang akan dipaparkan ke para jamaah. Ya, baik, terima kasih Mbak Yayu yang baik hati dan tidak sombong. Alhamdulillah, kalau tadi disebutkan Paksi sudah memberangkatkan ribuan itu, ya itu semuanya adalah karunia dari Allah, berkah semuanya, sudah diberikan kepercayaan baik pada masyarakat umum maupun beberapa public figure yang ikut umroh kita. Nah, tadi disebutkan kalau ada satu program umroh yang tidak biasa. Nah, ini saya jelaskan juga, umroh yang biasa itu seperti apa. Yang umroh biasa, umroh itu ada ibadah. Sebenarnya umroh itu ibadah sunnah, gitu kan. Wajibnya kan haji, itu pun bila mampu. Gitu loh. Tapi jangan khawatir untuk umroh maupun haji, yang mampu itu bukan kita. Yang memampukan itu adalah Allah. Orang punya duit, orang sehat, yang sebenarnya sudah mampu, tapi bisa juga tidak berangkat. Orang yang tidak punya duit, tidak secara logika dia nggak bisa berangkat, tapi bisa berangkat juga. Itu banyak kejadian itu yang saya alami lah, itu yang sebenarnya secara logika nalar itu nggak mungkin. Nah, umroh yang biasa itu apa? Ya umroh yang sebagai ritual ibadah. Kita di sana 9 hari dengan perjalanan atau 12 hari. Atau umroh yang sebulan penuh pas Ramadan, itu maksudnya umroh yang ya reguler lah gitu loh. Kemudian kadang-kadang juga dalam mau berangkat umroh itu kita dalam kondisi stres, aduh ini banyak urusan, saya mau menenangkan diri di sana gitu loh. Tapi namanya stres bawaan, niatnya menenangkan diri, sampai di sana juga masih bingung juga, gak hilang gitu loh. Balik lagi masalah muncul lagi gitu kan. Nah itu alhamdulillah saya kenal dengan Mas Yuyun ini dan saya pernah belajar juga. Dan satu lagi ya, self healing atau tapping atau apa namanya ini ya, itu adalah tidak ada kaitannya dengan apa yang disebutkan ini, tidak benar secara agama segala macam, kan kita harus melihat itu kan. Ini adalah satu terapi khusus dan itu bisa dikembangkan karena itu sebenarnya terapi fisik ya, antara fisik ya, membersihkan sampah emosi.
Jadi sebenarnya sakit segala macam itu adalah pikiran, ya kan? Kalau kita mau sehat, pikiran kita sehat terus ya sehat terus. Tapi kalau kita pikiran mau sakit ya sakit, gitu loh. Dengan pelatihan ini ya, self healing itu bukan Mas Yuyun menyembuhkan, itu adalah diri kita sendiri, gitu loh. Nah, kita mencoba itu dengan bekal self healing tadi. Nanti yang akan diajarkan oleh Mas Yuyun itu ke kita ini, kita akan menerapi diri kita sendiri. Ini tidak ada, ini tidak bertentangan dengan ritual-ritual ibadah, tidak itu. Ya, alhamdulillah baru kita. Udah banyak Mas yang daftar. Alhamdulillah lah gitu loh. Ini sekarang promo ya. Segera mendaftar sebelum kehabisan. Jadi umroh self healing, bersihkan hati, sucikan jiwa. Selain secara akhirat kita udah dapat pahalanya ya. Niat aja berpahala, apalagi udah melaksanakan kan. Ditambah lagi ada kita lebih sehat lah. Jadi itu di samping terapi healing itu digunakan untuk umroh, nanti setelah pulang ke Indonesia setiap hari masalah apapun bisa dilakukan dengan terapi healing. Gitu ya? Iya. Bagus banget tuh Mas ininya. Siapa yang lagi? Pertama di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Yudi. Sekarang kita beralih ke Mas Yuyun, coach kita yang sudah bergelut di dunia pertapingan ini lebih dari 10 tahun. Silakan Mas. Ya, jadi sebenarnya ide untuk menerapkan tapping di umroh itu berawal ketika saya menjadi anak buahnya Mas Yudi. Oh iya, Mbak, belum lupa nih. Ini tour leaderku nih. Ya. Andal dia. Udah mengalami asam garam itu. Dimarahin jamaah. Iya. Yang belum pahit ya. Iya. Jadi waktu itu saya kan sering diminta Mas Yudi membantu untuk mengantar jamaah, mengawal jamaah sebagai tour leader. Nah, suatu saat saya ingat itu umroh TL pertama kali dari TL. Jam 9 pagi kita mau berangkat city tour, ada jamaah yang sakit. Saya lupa namanya siapa, saya lupa. Dilaporin begitu, saya panik, Mbak. Duh, kalau sakitnya serius harus ke rumah sakit. Yang saya tahu nih kalau di Arab Saudi ya, kalau sakit rumah sakit nanti dia harus nginep. Kalau nggak bisa sembarangan enakan pulang gitu loh, harus semua melalui prosedur yang, dan itu bisa makan waktu, makan energi. Saya nggak menguasai bahasa Arab kan, sehingga pasti akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan pihak Arab Saudi. Dan itu tanggung jawab sebagai TL. Kemudian waktu saya temui beliau itu badannya panas, kemungkinan radang tenggorokan kalau nggak salah ya. Kepala berat, segala macam, bangun nggak bisa gitu kan. Ya udah, secara intuisi saya tapping aja. Saya tapping sekitar 2 atau 3 kali Mas waktu itu. Kepala menjadi lebih ringan waktu itu. Ya udah, dia terus saya nggak ikut aja ya, istirahat aja, dia di hotel tidur. Kami city tour. Pulang city tour jam 2-an gitu salah itu, dia udah keluar kamar. Sudah ringan badannya, cuman masih keliangan lah gitu ya. Nah, wah Mas sudah enakan Mas, gini. Badan demamnya sudah menurun juga. Nah, terus habis sholat isya pas makan malam udah duduk bareng, makan bareng. Nah, di situ saya kepikiran, oh iya ya kalau begitu tapping bisa diterapi nih. Gitu. Sebagai orang yang mungkin kan kita tahu ya kalau di tanah suci itu kan pertama karena perbedaan suhu, cuaca segala macam, faktor capek itu kan pengaruhnya ke daya tahan tubuh. Paling gampang tuh orang terkena radang tenggorokan, ispa lah seperti itu. Itu yang paling sering saya temui dan saya rasakan juga. Kemudian selain itu juga faktor emosi. Tadi Mbak Ayu cerita kalau orang berangkat ke sana kan macam-macam tujuannya. Ada memang benar-benar pengen ibadah, ada yang memang dalam tanda petik mungkin sedang melarikan diri dari persoalan atau menenangkan diri dan lain sebagainya. Nah, saya juga menemui di sana itu muncul karakter asli seseorang. Yang orangnya pemarah, yang orangnya nggak mikir orang lain, selfish, egois, segala macam itu muncul di sana saya lihat. Nah, sejalan dengan perkembangan saya memberikan training tapping sudah sekitar 17 tahun ini kan saya ketemu dengan ribuan karakter juga dengan berbagai macam persoalannya. Ternyata semuanya itu kan berawal dari yang saya sebut dengan sampah emosi. Jadi sampah emosi itu apa? Sampah emosi itu adalah emosi-emosi negatif yang kita alami sejak kita bayi sampai sekarang. Dalam perut bahkan dalam perut. Tapi itu penjelasannya
sangat dalam dan cukup panjang. Tumpukan sampah-sampah emosi itu kan bermanifestasi menjadi berbagai macam masalah dalam hidup kita. Contohnya apa? Sakit-sakitan. Dulu kan saya kenal teknik ini kan gara-gara migrain bertahun-tahun nggak sembuh. Ya kita kan waktu itu ingat nggak kita terapi di Cinere itu kan sama Pak Hardi. Ya itu kan gara-garanya itu saya. Saya kenal teknik ini itu karena awalnya bertahun-tahun sakit kepala, saya minum obat yang sangat terkenal itu 5 kali sehari. Dokter sudah 10 dokter saya datengin dan semuanya itu sama komentarnya. Udah Pak Yuni ini stres aja. Apa iya sih stres sampai kayak gini? Ternyata iya. Jadi begitu saya kenal teknik ini di terapi itu pertama kalinya itu nggak sampai 3 menit di terapi, sembuh total. Nah kemudian saya mempelajari, saya ngajak Mbak Yai waktu itu ikut ke sana, terus kita ikut training bareng kan. Nah disitulah saya mulai menekuni. Nah ternyata karena itu sifatnya di bawah sadar, kita nggak menyadari itu. Sehingga ketika orang itu berangkat ke tanah suci, dia tuh bawa beban itu sebenarnya. Makanya ketika dalam kondisi tertentu di sana itu muncul. Makanya ada orang jadi pemarah di sana. Ada orang menjadi egois di sana. Kadang-kadang di atas rata-rata tingkat keegoisannya gitu, saking mementingkan diri sendirinya. Itu manifestasi dari tumpukan-tumpukan sampah ini, Mbak. Dan sebenarnya macam-macam efeknya. Masalah rezeki juga, masalah jodoh juga, masalah hubungan dengan pasangan juga. Jadi atau istilahnya ide membawa teknik ini ke dalam ibadah umroh adalah membantu para jamaah pertama untuk mengatasi keluhan-keluhan yang mereka alami atau mereka rasakan ketika ada di tanah suci. Minimal ketika mereka mengalami badan demam, sakit kepala, asam lambung naik itu tidak cepat-cepat harus cari farmasi. Kalau dia kan ada apotek ya, adanya farmasi toh. Nggak usah cepat cari farmasi. Terapi dulu. Siapa tahu berangkat ke sana sedang punya masalah di sini belum selesai sehingga cemas, atau mungkin anaknya sakit atau ibunya sakit, kan pasti cemas di sana. Ya dengan berdoa mungkin dia bisa mengurangi kecemasan, tapi tentu kan tidak semudah itu. Nah teknik ini bisa membantu kita untuk kalau konteks penyakit itu bisa mengurangi bahkan menyembuhkan. Nah kalau konteks emosi bisa menenangkan kita. Dan kemudian dalam training kan saya ajarkan bagaimana kita menggali, membersihkan sampah-sampah emosi. Itu efeknya tidak hanya pada saat ini juga gitu, tapi nanti ke depan akan sangat berguna. Kenapa? Dengan membersihkan sampah-sampah emosi ini orang lebih tenang berpikir. Orang lebih tenang dengan situasi yang ada. Saya nggak mengatakan dengan tapping masalahnya beres seketika, tidak ya. Mungkin yang masih punya utang ya akan tetap punya utang ya, belum bisa bayar. Yang anaknya sakit ya mungkin belum tentu sembuh ya. Tapi setidaknya dalam situasi seperti itu kita bisa merasa tenang. Nah, ketenangan itulah yang kemudian mengattract energi-energi positif yang lain. Apalagi kalau kita di tanah suci. Tanah suci itu kan suatu tempat yang energinya sangat luar biasa. Bayangkan ya, di Mekah, di Ka'bah itu, di Masjidil Haram, itu satu tempat di mana ada sebuah perputaran yang konstan selama ribuan tahun, sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang. Ya, kalaupun berarti nggak 0,0 sekian persen lah. Itu energi luar biasa. Kalau kita bicara hukum fisika ya, energi muncul salah satunya dari apa? Dari umparan atau perputaran. Sesuatu yang berputar terus-menerus itu akan menghasilkan sebuah energi. Jadi kalau kita ada di tengah-tengah situ, itu energi luar biasa. Sehingga ketika kita berdoa, insya Allah lebih cepat kabul. Hanya saja terkadang kita sudah berdoa begini sampai nangis-nangis gitu ya. Tapi bawah sadar kita itu ada cemas, ada stres, ada panik. Sehingga apa? Doa kita tersabotase oleh bawah sadar kita sendiri. Menghalangi itu. Makanya akhir-akhir ini muncul sebuah adagium ya, semacam prinsip bahwa doamu rasamu. Jadi kalau kamu pengen doanya dikabulkan benar, kamu berdoa dengan ikhlas, pasrah, tulus, don't expect anything. Relax pokoknya gitu. Nah sekarang kembali ke tapping sendiri. Kenapa kok tapping ini menurut saya perlu? Antara lainnya itu, pertama untuk mengatasi keluhan-keluhan fisik yang dialami di sana. Kemudian membuang energi-energi negatif akibat sampah-sampah emosi. Sehingga apa? Di sana itu jamaah bisa lebih tenang, lebih sabar, lebih khusyuk.
Nah, sepulang dari sana itu bisa dipraktekkan sampai kapanpun, untuk kebutuhan apapun. Itu Mbak. Jadi saya rasa gagasan membawa self healing ke dalam umroh itu adalah semacam booster dari pelengkap dari upaya kita beribadah gitu. Mas mau nanya, ini kan para jamaah ini kan berbagai macam persoalan tadi ya, maksudnya tujuan dari umroh. Seandainya nih ada beberapa orang yang punya masalah sebelum umroh dong, dia mau sekalian di umroh keinginannya itu terkabul. Nah sebelum itu bisa nggak di tapping dulu gitu loh, Mas? Gini, jadi saya memang tidak memberikan terapi. Ya, pertama karena tenaga saya terbatas. Kemudian dari pengalaman saya sendiri, penyembuh yang paling baik itu siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Jadi saya sering Mbak, dulu ya waktu saya masih norak ya, dulu waktu kita awal-awal kita training itu kan gitu tuh. Siapa sakit tak tapping, kan kita kalau syuting gitu dulu, ada orang sakit tak tapping gitu kan. Seneng tuh aku, seneng, wah sembuh. Tapi dampaknya ternyata tidak sendiri, ke sayanya luar biasa. Itu satu. Yang kedua, setelah itu saya banyak menemukan pasien itu nggak jujur. Datang ke saya mengeluh sakit kepala. Tak tapping, nggak sembuh sekali, 2 kali, 3 kali. Terus tak tanya, kamu mikir apa sih? Oh nggak mikir apa-apa kok Mas. Nah, bohong banget. Bohong banget. Kali ya mau ngomong. Iya macam-macam. Orang ada gengsi, malu, apalagi lah, macam-macam lah, harga diri, apalagi kalau masalah keluarga. Jangan kan, sekarang aja nih Mbak, kalau orang datang ke saya training privat, saya akan ngasih form ya untuk assessment kan. Ini keluhannya apa ini. Rata-rata di form itu nggak ditulis. Self healing gitu doang gitu, atau mungkin memperbaiki diri ya, seolah yang heroik gitu loh Mbak. Begitu di kelas, mulai ngobrol, kebuka semua. Macam itu. Jadi artinya program umroh ini ada tapping untuk menemani selama umroh di sana ya, keluhan-keluhan dan sebagainya. Jadi kalau mau yang lebih dalam tadi, masalah-masalah pribadi itu berarti di luar itu. Di luar itu, ya. Jadi gini, prinsipnya adalah saya akan memberikan training kepada para jamaah sebelum berangkat. Sebelum berangkat, semua jamaah saya pastikan sudah bisa teknik ini. Karena teknik ini mudah sekali, tidak sulit, ya. Kemudian bisa dipraktekkan dalam posisi apapun, dimanapun, kapanpun, ya. Dengan situasi yang serumit apa, misal gini, orang mau ke Raudhah gitu ya, kan sok-sokan itu, kan kadang-kadang jengkel itu kan. Nah, gimana dalam situasi itu kita tetap bisa tenang, bisa sabar ya, sabar bukan sabar di empat-empat itu kan ya. Dengan teknik ini seperti apa, bisa menerima, dan jangan salah. Ketika kita mampu di titik itu ya, menerima dengan ikhlas dan pasrah, antara sadar dan bawah sadar itu sinkron Mbak, keajaiban terjadi loh. Beneran. Ya, keajaiban itu macam-macam, bisa masalah keajaiban keuangan, pekerjaan, jodoh dan lain sebagainya. Ya, jadi sebelum berangkat nanti kita adakan sesi training ya. Itu bisa dimanasik ya mungkin ya Mas ya. Itu, dan selama di sana pun saya akan membuka semacam sesi Q&A ya, tanya jawab sana. Misalkan gini, nanti di hari pertama atau hari kedua di Madinah ya, kita set up waktu habis asar, kita ngumpul, kita evaluasi bareng-bareng. Mungkin ada yang masih belum jelas, pengen prakteknya bagaimana, itu saya ulangi lagi di situ, saya berikan insight lagi ya, itu di Madinah. Nanti dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kan 5 jam tuh, ya kan bisa kita makan 1 jam misalkan. Saya ngoceh lagi di situ, gitu kan, sambil praktek bareng. Nah, di Mekah pun juga ada kemungkinan itu. Jadi saya rasa banyak cara untuk mentransfer of knowledge, itu bisa banyak cara. Dan pulang dari sana pun, saya selalu membiasakan diri membentuk sebuah grup WA di setiap sesi training saya. Gunanya apa? Supaya mereka tetap bisa komunikasi dengan saya. Ya, bagus banget ya Mas Yuyun ya itu program healingnya dengan umroh. Nah ini teknisnya gimana nih Mas Yudi? Ya, pasti bagus lah. Gimana? Ngingetin lagi nih, segera daftar nih. Karena saya lagi terkesima tadi dengan penjelasan dari Mas Yuyun itu. Termasuk pengalaman saya sebenarnya. Jadi gini, teknisnya seperti biasa lah. Ini kita umroh 9 hari ya. 9 hari itu dalam arti
2 hari perjalanan, 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Nah, sebelum umroh seperti biasa kita adakan manasik, ya kan? Nah, pas manasik itu adalah kita nanti teknis beribadahnya di sana gimana, gitu loh. Kemudian kita masukkan di situ juga sesi training. Nah, itu cukup waktu, nggak lama kan ya Mas Wina? Enggak, 1 jam. Ah, 1 jam. 1,5 jam lah. Praktek ya itu Mas? Iya. Nanti ya ada penjelasan-penjelasan. Ada penjelasan itulah jadi di sana. Tapi yang pasti saya jamin semua yang ikut training pasti bisa. Pasti bisa. Karena mudah sekali. Sangat mudah. Mudah. Nah, setelah itu ya biasanya kan kita membuat grup WA jamaah itu. Nah, paketnya berapa nih Mas harga paketnya? Paketnya tuh hampir sama dengan seperti biasa. Cuma 35 juta mulai, ya itu Jadi untuk ini kamar bonus berempat. ya? Bonus ini. Ini anu ya. 35 juta loh, Plus 35 juta plus terapi. Ini kita pakai bintang 4. Ya insya Allah nanti dalam perkembangannya bisa saat bintang 5 kan, Wallahu alam. Iya. Mungkin dari energi tapping tadi. Ya benar Mas. Jadi gini, Mas Yudi mengatakan energy tapping ya. Jadi gini, kalau ada 5 orang berkumpul, yang 3 energinya negatif, yang 2 energi positif, yang 2 pasti kalah. Ya seperti itu. Meskipun yang 2 jelek, yang 2 bagus, Positif. yang 3 Pasti kalah, gitu ya. Dan sebaliknya, apalagi cuma 1. Kalau yang 5 orang, 4 orang ini negatif, ya ada yang 1 pasti terbilang. Tapi kalau yang 5 orang, 3 ini positif, bisa influence yang lain. Itu. Jadi artinya apa? Bayangkan kalau sebuah rombongan, ya 30 orang misalnya gitu ya. Yang ikut tadi kan macam-macam energinya. Begitu kita kumpul dan semua melakukan proses pembersihan sampah-sampah emosi, itu orang ngumpul energinya positif semua, Mbak. Ya, saya ngomong gitu merinding nih, beneran. Saya tuh sampai mengatakan begini kok, kadang-kadang banyak orang tuh mendapatkan keajaiban dari tapping. Bukan tappingnya yang hebat adalah orang itu mau membersihkan energi negatifnya, muncullah keajaiban datang. Ya, jadi bagi nanti ya para pemirsa nih, calon jamaah, Para jamaah, mereka udah jamaah kita kok. Oh iya. Ini manfaatkan nih. Saya barusan dikasih tahu staf itu ternyata tiketnya kita bisa dapat sampai 45. Satu PNR ya. Jadi kemarin kan 30 itu. Tanggal 20 September. Iya, jadi catat nih ya. Tanggal 20 September. Iya. Kita berangkat dengan umroh bersama terapi healing. Hotelnya emang sementara bintang 4. Nah, tapi kita siapa tahu kita bisa upgrade ke lebih tinggi. Tapi yang penting itu masalah hotel itu bukan bintang 5, bintang 4-nya. Yang penting dekat. Iya. Karena dengan dekat kita ke Masjidil Haram maupun Madinah, intensitas kita ke masjid terus itu ada gitu loh. Nggak capek juga. Gitu. Di sana kita bisa berkhalwat lah. Jadi kalau ada calon jamaah yang mau berangkat dengan rombongan misalnya 10, nah itu bisa dapat harga khusus atau gimana itu? Yang pasti ya 10. Semuanya bisa dapat harga khusus. Tadi gampang caranya kok. Tinggal, nih saya mau berangkatnya seorang, ya mohon maaf ya, kadang-kadang nanyain, ada fee-nya nggak? Ada. Ya itu, ya namanya kita ini kan masuk ke dunia marketing. Ada marketing fee-nya, itu loh. Jadi kayak reseller ya Mas ya? Ya reseller boleh, ini boleh, gitu kan. Atau Sekarang grup itu zamannya afiliator. Iya. Gitu. Jadi kalau ada calon jamaah yang mau jadi reseller juga bisa ya? Bisa, gitu loh. Ada fee-nya lah. Mungkin saya tambahkan mengenai reseller maupun afiliator itu, kita juga menayangkan program ini di sebuah platform yang sekarang sedang viral juga, namanya Link ID. Nah, di Link ID itu sudah ada nih flyer ini seperti ini, orang bisa transaksi di situ. Orang bisa transaksi di situ, pembayaran juga di situ, tapi nanti follow up-nya by phone sama kita, gitu loh. Sehingga orang nggak usah repot-repot kemana-mana, langsung dari situ pun bisa, gitu. Nanti ketika ada orang yang berminat untuk menjadi reseller, dia juga bisa menjadi afiliator dari program ini.
Jadi ketika misalkan Mbak Yayu sekarang belum jadi afiliator kami gitu ya. Sekarang daftar jadi afiliator. Terus nanti Mbak Yayu nge-share linknya jualan ya. Sampaikan kepada teman-temannya, ternyata ada 10 orang yang mendaftar melalui linknya Mbak Yayu. Itu dari pembayaran mereka otomatis dipotong ke rekeningnya Mbak Yayu. Jadi udah nggak ada lagi istilahnya minta jatah saya mana, nggak ada. Jadi otomatis dipotong dan uang itu nanti kan tidak ke kami, ya itu uang masuk ke rekeningnya link dulu. Ya dari link baru nanti kita download, kita withdrawal, kita masuk ke rekening kita, jatahnya afiliator langsung dipotong. Nah sekarang kan zamannya afiliator, orang sangat mudah untuk membantu memasarkan gitu. Baiklah, terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mas Yuyun. Obrolan kita tentang umroh dengan terapi healing ini luar biasa. Mungkin baru pertama kali ini akan diselenggarakan umroh dengan terapi healing. Jadi para jamaah yang akan mengikuti program ini segera aja daftar di ini ya. Daftar karena tempat terbatas. Kali ini hanya 1 bis saja antara 30 sampai 40 orang. Ya. Dan juga yang mau jadi reseller bisa hubungin kami. Gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diminum. Waduh. Ya. Udah diminum. Udah habis.